Assalamualaikum Sobat Papa. Video kali ini ya, kita lanjutkan lagi nih video-video review series dari Papa Senang Enduro. Kali ini kita akan review KLX 230R. Sebenarnya review motor KLX 230R sih udah banyak videonya, beberapa dibuat oleh channel-channel lain. Cuman di sini saya ingin menekankan lebih ke user experience-nya, gimana rasanya memiliki 230R ini atau riding experience selama ini gitu. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus videonya. Oke, sebelum kita bahas detail lengkapnya, gue pengen sedikit cerita historical atau berapa lama gue udah memiliki motor ini. Motor ini kurang lebih gue beli akhir-akhir 2020. Pada saat itu kondisinya juga memang masih baru, jadi dengan kondisi standarnya itu gue sempat ada ngerasa ada kekurangan dalam artian mungkin karena kita namanya orang nggak puasan aja sih sebenarnya. Basically standarnya juga udah oke, cuman kekurangannya menurut gue waktu itu knalpot ini sedikit masalah. Kenapa? Karena terlalu sunyi. Kita main di terabasan gitu sunyi, ngeri juga, takut nggak kedengeran teman-teman kita lagi ngebut nanjakan atau apa gitu. Jadi sempat gue mau langsung upgrade ke knalpot. Nah, knalpot ganti itu akhirnya gue juga punya kendala lagi. Setelah knalpot diganti ada sedikit settingan yang nggak enak di mesin. Akhirnya ujung-ujungnya gue end up dengan beli ECU Juken 5 Plus by BRT. ECU-nya keren sih, bisa diprogram. Itu nanti gue akan bahas lebih lanjut detailnya. Cuman at the end motor gue settingannya ketemu. Habis itu juga gue sempat juga pasang super cam dari BRT. Gue beli yang S8 ya, untuk yang standar aja karena waktu itu gue sempat komunikasi dan diskusi atau konsultasi sama Om Tommy Huang ya. Ya waktu itu Om Tommy Huang juga ngereferensiin gue master cam mana yang gue harus pakai gitu kan. Dia ngereferensiin akhirnya super master cam yang S8 itu dengan pelatuk atau rocker armnya yang RRA yang pakai roller gitu. Jadi hilang berisiknya, friksinya sedikit dan horsepowernya nambah gitu. Memang gue belum dyno, tapi emang gue bisa ngerasain ada peningkatan setelah ECU-nya di setting dengan proper tentunya. Nah pada saat itu terusnya ya gue udah bisa ngerasain peningkatan yang berarti, ya gue cukup happy. Nah emang ada juga beberapa teman-teman yang gue perhatiin di sosial media, dalam hal ini Facebook atau Instagram gitu, ada teman-teman yang banyak ngeluh soal ECU Juken 5 ini. Nah, gue mungkin nanti akan berbagi sedikit tentang gimana gue nge-treat atau nyeting ECU Juken 5 ini. Gue belajar sendiri dari internet, dari YouTube, dari websitenya si BRT juga atau YouTube-nya BRT. Di situ lumayan informatif, mungkin teman-teman bisa juga ngecek. Ya, Sobat Papa, without further ado, kita coba lihat sekarang kondisi atau spek motor gue yang ada di depan kita nih sekarang. Kita mungkin mulai dari mesin. Nah ini mesin bagian paling menarik. Mesin 230 ini gue setuju banget dengan konsep dia 230 yang cc-nya di atas 200, tapi juga dia nggak pakai radiator, which is buat orang yang gampang jatuh kayak gue, ini aman. Jatuh kayak gimana, radiator nggak ada, nggak bengkok, udah gini aja simple. Lo bisa jatuh bangun nggak ada yang rusak, insya Allah ya. Nah tapi lebih daripada itu, engine-nya ini menurut gue ada kekurangan. Ini menurut gue ya, nggak tahu teman-teman yang lain nih, ada kekurangan di torsi bawah. Makanya tadi gue bilang gue sempat sibuk cari gimana caranya ningkatin torsi bawah. Termasuk gue beli knalpot, ya kan. Termasuk gue beli ECU dan juga super master cam tadi dari BRT. Nah at the end gue udah cukup satisfied sih dengan performa mesin. Cuman menurut gue ini mesin yahut banget. Tanjakan VOC dengan settingan gue sekarang, gigi 2 gas naiknya smooth banget, aduh juara pokoknya. Oh ya, ada sedikit perbedaan juga nih yang mau gue mention di sini. Ini kan KLX yang gue miliki ini 230R ya. 230R mungkin teman-teman ada yang belum tahu, 230R sama 230 yang SE atau yang standar itu bedanya di mana? Sektor mesin maksudnya. Sektor mesin sama, dia kecepatannya sama 6 percepatan ya. Cuman kalau saya baca speknya dan juga dari beberapa review yang diulas di media, itu horsepowernya yang R itu slightly lebih tinggi, nggak banyak sih, sekitar 2 atau 2,5 horsepower perbedaannya, tapi itu cukup signifikan karena kalau dibandingkan dengan horsepower dengan power to weight ratio 2 horsepower itu udah cukup memberi pengaruh buat performa motor itu untuk mesin. Oke, Sobat Papa mungkin yang penasaran kayak apa sih ECU Juken dan setupnya di sini kayak apa, kita lihat yuk nih. Wah, ajaib. Oke,
Buat teman-teman yang mau lihat ecu-jukannya detailnya, check it out. Nah, ini dia nih sobat papa. Ecu Juken 5 Plus yang gua pasang. Oh ya, sekedar informasi tambah nih, hati-hati nih kalau beli Juken 5 Plus. Kenapa? Karena dia sebenarnya ada dua tipe. Kalau untuk Kailek yang 230R itu kalau di Juken bilangnya non speedo. Nah, kalau untuk yang 230 yang lain itu adalah speedo gitu. Jadi kalau teman-teman beli, awas jangan salah. Karena ada tipe yang ada speedo dan ada enggak. Itu pengaruhnya banyak karena 230 yang bukan R itu dia ada sensor lambda ke knalpot. Kalau yang 230R tidak ada sensor lambda ke knalpot kalau yang 230R. Sehingga ya sedikit lebih bodoh lah. Artinya kenapa? Karena yang SE atau yang standar itu dia memperhitungkan gas buang yang emisinya harus sesuai dengan regulasi, sementara yang R itu hanya untuk pemakaian di katakanlah sirkuit dan di terabasan, sehingga tidak perlu mengikuti aturan emisi yang terlalu ketat, sehingga nggak ada itunya. Jadi hati-hati kalau beli Juken, harus pastikan sesuai dengan Kailek 230 yang sobat miliki. Jadi hati-hati ya. Sekali lagi, kalau beli Juken 5 untuk Kailek pada khususnya itu ada yang speedo dan non speedo. Yang speedo untuk Kailek 230 standar dan SE, yang non speedo itu untuk 230R. Beda karena nanti speedonya nggak akan kebaca dan saya nggak tahu sih problemnya apa, cuman jelas beda. Oh ya, ada satu lagi yang saya tambahin aksesoris di Juken ini, yaitu apa? Cara saya connect untuk nyetingnya. Nah, ini cara yang menurut saya paling mudah, murah, dan apa ya, praktis. Mau lihat? Nah, sobat papa, ini nih modul tambahan yang saya tempel di Juken 5 saya. Apa itu? Ini adalah Bluetooth modul. Gunanya apa? Untuk koneksi atau komunikasi dengan ecu, kita kan bisa via laptop, bisa via handphone, atau bisa via remote. Opsi paling murah dan paling efisien, atau bukan efisien, paling murah dan paling praktis menurut saya kok ini ya. Kenapa? Ini saya lihat reviewnya juga bagus. Barangnya ini bukan buatan BRT ya, by the way. Nanti akan saya kasih linknya. Ini merek apa? Bluetooth ini bagusnya dia satu dongle ini bisa untuk handphone Android ya, tapi dan juga bisa untuk laptop. Jadi satu alat lo bisa connect dengan dua peripheral lo, ya, device lo. Mau laptop, mau handphone Android bisa pakai ini. That's why ini perlu banget kalau buat temen-temen yang beli Juken 5 dan kepengen coba utak-atik sendiri, pakai ginian. Menurut saya ini yang paling worth it. Oke sobat papa, ada satu hal yang saya lupa tadi kasih tahu. Kalau beli dongle ini pastikan konektornya sesuai dengan ecu Juken yang Anda miliki ini. Mereka bilang ini konektor yang besar ya, yang terbaru sebenarnya. Tapi ada juga yang konektornya agak kecil, tipis gitu, kayak colokan listrik biasa itulah, kayak power yang di PC gitu. Nah itu kecil. Hati-hati kalau beli, pastikan dulu, lihat dulu di ecu Jukennya konektornya yang besar atau yang kecil. Kalau yang besar harus beli kayak gini. Itu aja. Ini ada beberapa hal yang sebenarnya nggak penting, tapi gue suka dari motor ini, yaitu sini kasih lihat. Kita kalau buka panel-panel bodi ini hanya cuma butuh satu kunci 8 mm. Ada beberapa motor yang buka ininya 8, buka joknya 10, jadi kita harus pakai dua kunci. Kalau ini satu kunci, trondol semua, at least bodi panel dan jok. Nah yang nggak kalah penting, ada satu hal lagi yang gue suka. Ini desain airboxnya nih, sobat papa, lihat nih. Buka ya, ini pakai kunci L4. Lihat, dia modelnya itu slide on. Ini enak banget kita mau bersihin, ya kan? Ini yang gue suka, model cartridge gini ya. Itu kita tinggal belah, keluarin busanya, spons, cuci ya, kompresor, kasih oli sedikit, pasang lagi. Ini bener-bener menurut gue sih di antara motor yang ada di Indonesia, ini salah satu yang udah keren punya. Lihat, slide on. Simpel itu doang. Pasang. Dan wah, magic kan? Bisa masang sendiri gitu. Ada Dimas yang masang kan. Oke sobat papa, sekarang kita lanjut ke sektor driveline atau suspensi belakang dan kawan-kawannya ya. Di 230R ini agak spesial. That's why, atau itu sebabnya saya pilih yang R. Karena apa? Saya suka dengan ini nih, aluminium swing arm. Ya lumayan lah, mangkas mangkas bobot yang lumayan signifikan. Karena pada kenyataannya 230R dengan 230 yang standar beda bobotnya sampai dengan 15 kilo. Kalau ini tuh bobotnya 115 kg, yang 230 biasa dan SE itu sekitar 130-an kilogram. Jadi lumayan signifikan, makanya dibantu dengan material yang ini.
Sementara kalau untuk yang lain, ini gear belakang saya masih pakai standar. Gear belakang ini pakai gear 46. Sempet coba gear merek ROZ pakai yang 50, tapi saya ngerasanya nafasnya jadi terlalu pendek. Jadi saya balikin lagi ke standar, which is malah lebih enak buat saya. Kemarin nyoba di tanjakan Jonggol, di VOC, dan juga di tanjakan Kembar, well done banget, santai naik ke atasnya. Jadi saya balikin standar. Oh ya, selain swing arm, ada satu hal lagi juga yang gue suka di sektor buritan dari KLX 230 nih, yaitu suspensi belakangnya. Suspensi belakangnya ini standarnya aja udah lembut banget, udah enak banget, kayak motor-motor build up. Menurut saya ya, walaupun kekurangannya kita nggak bisa setting rebound, kita hanya punya preload aja. Tetapi dari sisi rebound maupun reaksinya si suspensi ini, menurut saya udah lebih dari cukup. Ini kebetulan saya setting paling lembut dan ternyata enak banget gitu. Pakai settingan pakai suspensi belakang yang originalnya aja. Kalau rekomendasi saya, gak usah diganti. 230R jos, dan dia udah sedikit lebih panjang travelnya dibandingkan dengan yang 230 biasa. Oh ya sobat papa, karena memang motor 230R itu nggak road legal ya, alias tidak bisa untuk di jalan raya, maka perbedaan utamanya adalah spesifikasi yang ada nempel di motor ini dari bawaan pabrik. Contohnya ban. Kalau di 230 yang biasa itu bannya nggak kayak gini, dia masih ban yang dual purpose dan masih street legal istilahnya. Kalau ini ban off-road use only, jadi hanya bisa dipakai off-road. Sebenarnya kita pakai ban ini di aspal itu sangat bahaya, nggak rekomen sih. Cuman di sini justru gua senengnya 230R. Kenapa? Yaitu udah beli nggak usah ganti ban, pakai aja dulu, lumayan. Oke, untuk sektor kemudi atau roda depan, ini juga gua nggak banyak melakukan perubahan dan bisa dibilang nggak ada, karena kembali kayak yang belakang tadi, ini masih ban standar bawaan, which is sudah ban off-road. Gue suka karena emang motor ini hanya dipakai untuk main terabasan ya. Sementara suspensi, nah ini suspensi juga yang menarik nih. Memang dia teleskopik, tetapi kalau bicara nyamannya, ini menurut gue juara sih. Ini nyaman banget motor ini, apalagi dipakai jumping di track juga, gue nggak ngerasain bottoming atau mentok. Suspensinya R ini sama kayak belakangnya, dia sekitar 2 atau 3 cm lebih panjang travelingnya dibandingkan yang standar, yang SE juga. Yang 230R ini travelnya 250 mm, kalau nggak salah yang standar itu cuma 230 mm. Jadi ini suspensi menurut gua nggak perlu di-upgrade. Kalau mau upgrade ya bisa aja langsung ganti yang upside down, tapi gua pribadi udah ngerasa ini suspensi cakep banget. Paling yang hanya dirubah hanya ini. Nah, ini hanya kalau ke tampilan karena selera aja sih, karena menurut gue yang spakbor bawaan aslinya tuh agak pendek lah, agak kecil gitu. Jadi gue ganti yang model KTM tapi warnanya tetap hijau, jadi ada sedikit penyesuaian sedikit lah di mountingnya. Do the job. Oke, lanjut ke sektor kemudi nih ya. Nah, ini nggak banyak perubahan sih yang gue bikin di kemudi, karena ya ini masih standar. Sebenarnya ada rencana untuk ganti stang, tapi ya ini gue pakai aja dulu lah. Gue respect dengan apa yang ada sambil ngumpulin duit sih sebenarnya. Terus ya, perubahan yang gue cuma lakukan adalah handle. Karena menurut gue nih handle ini penting juga untuk gue ganti, berhubung gue nggak pakai handguard yang sistemnya wrap up atau metal semua gitu, yang ada 2 kontak. Ini gue pakai yang sistem single kontak ya, jadi ini yang agak fleksibel sehingga nggak mudah patah, tetapi dia tidak melindungi ini. That's why gue beli handle ini yang bisa melengkung ke depan, jadi kalau kita crash ininya nggak patah. Karena ginian handle ini patah di jalur, aduh pusing deh, gimana ngendalin motornya kan gitu ya. Nggak bisa ngerem masih mending, nah kalau yang sebelah kiri yang patah nggak bisa jalan sama sekali, jadi kita harus evakuasi. Itu sebabnya gue beli yang gini. Terus untuk remnya sendiri itu gue nggak ganti sama sekali, karena menurut gue remnya 230 dari Kawasaki ini udah bener-bener ciamik deh, udah cakep banget, pakem banget, nggak ada komplain sama sekali. Karena gue sampai detik ini ngerem aja hanya dengan 1 jari, no kidding, beneran ini enak banget, nggak usah diganti guys. Itu aja untuk sensor kemudi. Paling penambahannya gue nambahin lampu, karena memang lagi-lagi ya 230R itu nggak dikasih lampu, ini pasang sendiri ya karena ada lampu, that's why ada penambahan switch. Lebih daripada itu pretty much semuanya stok. Nah, yang perbedaan sedikit lagi nih yang dengan 230 dengan 230R ada di bodi. Kalau teman-teman perhatiin, bodinya 230R ini utamanya tangkinya ini terbuat dari plastik ya, jadi lagi-lagi ini memangkas bobot, makanya 230R jauh lebih ringan dibandingkan yang 230 biasa. Sama dia juga nggak ada speedo, nggak ada lampu, nggak ada spion ya. Barang-barang itu kalau kita remove semua otomatis terus jadi ringan, tetapi
jadi enak kalau untuk hanya keperluan di terabasan atau di sirkuit. Oke, satu lagi juga ya, ada modifikasi yang menurut gua lumayan penting ditempel untuk kalau kita utamanya main off-road. Nih, ada yang bilang ini base plate, ada yang bilang ini skid plate, ada yang bilang engine guard atau frame guard. Ya, ini intinya adalah pelindung frame bagian bawah. Yang ini kebetulan terbuat dari plastik, tapi ini original dari Kawasaki-nya. Tapi bukan bawaan motor ya, ini beli sendiri. Begitu juga dengan ini, frame guard ini yang melindungin frame-nya untuk biar nggak kegesek-gesek sama sepatu kita. Karena bisa dilihat sini, di sini tuh ini udah kelihatan banget kan kegesek-gesek sama sepatu, which is jadi kelihatan nggak enak. Makanya pakai frame guard ini bikin motor jadi kelihatan lebih bagus lah, bisa melindungin frame-nya dari gesekan sepatu. Dan mana nanti kalau frame-nya udah lecet, catnya hilang, karatan. Apa yang terjadi kalau udah karatan? Ya ada sedikit perubahan metal lah dari besinya frame-nya sendiri. Kalau nggak ada catnya, karatan, dia akan melemah dong. Jadi ya emang recommended sih pasang ini, dan harganya murah, kalau nggak salah nggak sampai 100 ribuan. Nah, untuk sektor suspensi belakang yang memang gue masih ngandarin standar ini, itu ada keluhan sebenarnya. Bukan masalah shocknya empuk atau keras atau gimana ya, tetapi itu tingginya. Motor ini tuh untuk orang yang tingginya di bawah 170 atau di bawah 100, apalagi 160 ya, ini motor ketinggian aslinya. Jadi gue pun ngakalin supaya gue mainnya nggak jatuh-jatuh bego. Nah, ini gue pasang lowering kit. Ini aftermarket nih, yang warna orange ini. Itu gue beli di online, dan itu dia lebih panjang, jadi unit tracknya itu agak sedikit keulur, jadi dia membuat motornya sedikit lebih rendah. Dan itu membantu gue banget. Sekarang proporsional motor ini udah pas banget buat badan gue, jadi ya geometrinya dapet lah. Walaupun suspensinya nggak bisa disetting, tapi gue ngerubah ini supaya gue nyaman. Oh ya sobat papa, di awal video tadi gue bilang sempet ngebahas soal tips and triknya Ecujuken ya. Memang ada uniknya Ecujuken ini. Walaupun kita udah setting ya dengan mapping atau segala macam, itu ada beberapa tips yang dilakukan supaya dia bekerjanya maksimal. Contoh paling gampang, kalau menurut gue, dan ini pengalaman gue ya, bisa jadi di motor lain enggak, tapi di motor gue terasa. Ketika kita nyalain mesin, ketika kita nyalain kontak, bagusnya kita tunggu dulu sampai fuel pumpnya berhenti bunyi, baru kita start mesin. Karena pernah gue lakuin itu, nyalain buru-buru, teman-teman on the bike, kita langsung buru-buru naik, nyalain mesin. Apa yang terjadi? Gasnya rasanya kayak nyangkut, maksudnya stasionernya atau idle-nya. Padahal udah gue setting di software BRT-nya itu udah bikin dia 1400 sampai dengan 1500 rpm idle-nya. Pada kenyataannya nyangkut di sekitar 2000, sama seperti ECU standarnya, which is itu ECU standar itu idle up-nya pertamanya tuh 2200. Makanya teman-teman banyak yang kepengen ganti ECU tuh gara-gara gitu biasanya. Awalnya adalah RPM mereka ngerasa terlalu tinggi. Padahal RPM tinggi itu didesain oleh Kawasaki maksudnya untuk ngejar suhu. Ketika nanti suhu mesinnya udah panas, sebenarnya sih dia turun. Cuman kelamaan. Jujur gue juga ngerasa itu kelamaan, dan yang paling ganggunya adalah ketika kita mesin belum panas, idle-nya tinggi, kita pakai pada saat turunan nih, kita engine brake, itu rasanya motor ngajak maju. Ya RPM-nya 2000 lebih, nggak enak kan? Makanya kebanyakan orang ganti ECU tuh supaya bisa nurunin RPM idle-nya. Tetapi RPM idle-nya itu suka tetap bisa nyangkut kalau kita nggak ngelakuin proses nyalain yang gue jelasin barusan, yaitu nyalain dulu, tips utamanya nih, nyalain dulu powernya, tunggu bunyi fuel pump berhenti, baru start engine. Itu. Nah, kurang lebih 5-6 detik RPM akan turun tinggi, lalu dia akan masuk ke RPM yang kita setting. Nah, kedengeran kan? Tetapi kalau kita nyalainnya langsung, contoh ya, langsung nyalain, langsung kita gas begini, terkadang dia nanti nyangkut di RPM atas, terus tinggi sepanjang jalan. Nyangkutnya sepanjang jalan, maksudnya sepanjang kita main dia nyangkut di RPM tinggi pada saat stasioner. Sebenarnya ada tipsnya dari gue. Kalau dengan udah Ecujuken dan lu udah setting stasioner dengan 1500-an atau 1400, pada saat dia nyala tinggi, gue saranin lu berhenti sebentar, restart motornya, matiin, nyalain lagi ECU-nya, nyalain lagi kontaknya, tunggu sebentar, baru nyalain. Dan nyalain juga setelah nyala mesin, tunggu sebentar sampai engine-nya turun dengan RPM yang udah kita setting di software tadi, which is 1500 misalnya, udah turun segitu, baru kita jalan, maka akan normal. Kalaupun nggak sempet matiin, ada satu trik lagi.
Pada saat kita jalan, RPM udah nyangkut, katakanlah ECU-nya error lah, teman-teman bilang ECU-nya error. Nyangkut nih, gas gue tetap balik lagi tinggi gitu. Banyak yang komplain kayak gitu. Ketika gasnya balik tinggi, supaya dia balik ke normal settingan kita, netral, gigi harus netral. Kalau gigi masuk dan kita ngopling, kita berhenti, gigi masuk, dia nggak akan kembali ke netral. Udah gue buktiin berulang kali, gue sampai eksperimen dan gue dapetin itu. Ternyata begitu gue masukin gigi, gue tungguin, berharap RPM-nya turun gitu, nggak nyangkut, nggak juga. Akhirnya gue netralin, gue tunggu sekian detik, baru dia turun netral. Nah, jadi itu aku nggak tahu apakah itu firmware dari BRT-nya atau gimana. Cuman itu salah satu tips yang menurut gue sering dikeluhkan sama teman-teman dan itu solusinya. Dengan catatan, udah kita setting stasionernya dengan software ya gitu. Oh iya, mungkin tapi kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya tadi, nggak apa-apa, feel free kontak saya di nomor yang nanti saya lampirkan di deskripsi atau via Instagramnya Papa Senang Enduro. Saya akan share ilmu di situ. Mau mungkin teman-teman yang mau konsultasi, bahkan mau datang langsung, mau minta dibantu setting ECU-nya, saya bisa. Meskipun saya nggak punya alat dyno ya, kita hanya nyeting dengan by feeling. Tapi insya Allah kita bisa kok menyelesaikan troubleshooting yang ada di ECU Juken. Karena banyak teman-teman ya yang beli Juken di online, yang dari beberapa dealer, terus katanya udah disetting sesuai dengan KLX 30 yang mereka miliki. Begitu dipasang, masih banyak keluhan. Nggak bisa stasioner lah, sering mati-mati lah gitu. Jadi menurut saya, bahkan ada teman saya juga yang punya kayak gini, dia komplain, gue balikin lagi ke ECU standar karena ECU juga sering mati. Saya buktiin enggak. Kuncinya cuma satu teman-teman, jangan percaya begitu aja bahwa ECU Juken bermasalah. Menurut gue enggak. Bermasalah ketika settingnya nggak tepat, itu benar. Dan kelebihannya Juken justru ya itu, kita bisa remap. Kalau settingnya salah, ya nggak enak. Tapi kan dalam hal ini bisa disetting. So, kita belajar nyeting. Nah, ini dia kuncinya. Buat teman-teman yang mau belajar nyeting, gue siap bantu. Apalagi teman-teman yang seputaran Jakarta, Bekasi dan sekitarnya, karena posisi gue di Bekasi ya. Monggo, mau datang, soan, kita kopdar bareng, ngumpul. Gue bisa ajarin lo bagaimana nyeting, tips and triknya bisa lebih jelas. Mungkin di video waktunya nggak banyak, ya di ketemuan sambil ngopi-ngopi kita bisa bahas lebih dalam tentang ECU Juken dan programnya. Alhamdulillah dan insya Allah gue pasti bisa deliver pembelajarannya ke teman-teman semua. Gue harap bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk review KLX 230R-nya yang milik gue sendiri, sampai di sini dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan gue jawab, atau lebih enak jujur kita call aja, telepon atau ketemuan, itu lebih enak karena agak complicated sih kalau cuma by WhatsApp atau apa, susah. Mendingan ketemu, gue ajarin, dan ini hanya demi persahabatan. Yuk, sesama offroader, gue mau sharing ilmu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sekian dari gue, salam.